Salam Supa Nakama semua. Di video kali ini aku akan membahas salah satu manga paling populer dalam satu dekade terakhir, yaitu Jujutsu Kaisen. Ada permintaan dari salah satu nakama via DM IG yang ingin penjelasan sederhana tentang power system di JJK. Sekaligus ini adalah tribut untuk manga ini yang akan segera berakhir di September ini. Video ini secara khusus akan membahas tuntas The Battle of the Strongest antara Satoru Gojo, penyihir terkuat di masa kini, versus Ryomen Sukuna, penyihir terkuat dalam sejarah. Battle ini berlangsung selama 14 chapter, dari chapter 223 sampai dengan chapter 236. Dari Mei sampai dengan September tahun silam 2023. Selama 4 bulan, battle penuh intrik dan strategi antara dua jenius ini menjadi trending topik dan hangat dibicarakan. Oh ya, video ini full spoiler, jadi untuk yang anti spoiler, silahkan untuk segera di skip videonya. Pertama-tama kita akan bandingkan dulu atribut yang dimiliki oleh Gojo dan Sukuna. Bear in mind, dua orang ini memang adalah yang terkuat ya. Jadi mereka berdua nyaris bisa menggunakan seluruh teknik yang tersedia di Jujutsu Kaisen. Pertama adalah Curse Energy, katakanlah ini Nen Haki Chakra Energy yang digunakan untuk bertarung. Semua teknik skill dalam JJK berfungsi dengan Curse Energy ini. Dalam bahasa sederhana, Curse Energy ini adalah mana atau magic point. Curse Energy Sukuna setidaknya 2 kali lipat dari Yuta Okkotsu, yang dikatakan memiliki Curse Energy lebih besar dari Gojo. Maka saat dikatakan Sukuna yang kita asumsikan memiliki setidaknya 2,5 kali Curse Energy lebih besar. Cara HP atau health point atau physical health kita asumsikan keduanya kurang lebih sama. Nah, lanjut ke normal attack, hand-to-hand combat, atau lebih sederhananya bela diri. Ini adalah teknik-teknik dasar bertarung yang damage-nya berkali lipat jika di-imbued dengan Curse Energy. Baik Gojo maupun Sukuna tidak menggunakan senjata di pertarungan ini, walaupun sebenarnya Sukuna punya 2 senjata ya, yaitu Kamutoke dan Hiten. Tetapi keduanya tidak digunakan ketika melawan Gojo karena sesuatu dan lain hal. Normal attack ini bisa memberikan damage super besar jika dalam kondisi Black Flash. Ini seperti critical hits dalam game yang terjadi hanya dalam kondisi-kondisi tertentu. Black Flash ini bisa memberikan critical damage kepada musuh, juga bisa nge-recharge Curse Energy. Jadi melancarkan Black Flash akan memberikan banyak sekali keuntungan. Selanjutnya adalah skill attack. Di JJK disebut sebagai Curse Technique. Ini adalah skill yang unik dan berbeda untuk setiap sorcerer. Tapi ada juga Curse Technique turun-temurun. Untuk Gojo yang merupakan keturunan dari 3 besar klan sorcerer, dia memiliki Curse Technique turun-temurun Limitless. Dan Limitless ini dia memiliki beberapa macam skill ya. Di antaranya untuk defense ada Infinity, yang kalau dijelaskan akan panjang lebar, karena ini prinsip matematika di mana bilangan yang dibagi 2 terus-menerus tidak akan pernah mencapai 0. Tapi sederhananya ini adalah shield atau perisai tak terlihat yang nyaris tak terkalahkan. Nah, untuk serangan Gojo punya blue yang merupakan kekuatan atraksi atau tarikan, dan red yang merupakan kekuatan repulsi atau penolakan, seperti magnet yang bisa menarik dan menolak. Dan teknik terhebat Gojo adalah purple, gabungan dari blue dan red, menciptakan massa imaginary yang memiliki daya rusak luar biasa, simpelnya bom. Sukuna di lain sisi punya teknik yang lebih berfokus ke ketebasan terbang, dismantle, dan claim. Next, Ryoki Tenkai atau Domain Expansion. Ini adalah ultimate skill atau burst skill yang begitu banyak memakan Curse Energy. Tetapi memiliki sure hit atribut, jadi musuh yang berada di dalam domain akan pasti kena curse teknik yang dimilikinya. Contoh, Malevolent Shrine milik Sukuna, siapapun yang berada di dalam domain ini akan dihujami skill Dismantle dan Cleave. Sedangkan Unlimited Void, Gojo bertindak lebih unik.
yang disasar bukan fisik ya, tapi otak musuh. Bayangin otakmu tiba-tiba dibanjiri informasi nyaris tak terhingga, otak bisa rusak. Kelemahan domain expansion adalah jika hancur, maka baik curse teknik maupun domain expansion akan memasuki masa jeda atau downtime, beberapa saat tidak akan bisa digunakan. Berikutnya adalah teknik-teknik yang juga dimiliki oleh Gojo dan Sukuna. Beberapa anti-domain teknik seperti Simple Domain dan Falling Blossom Emotion digunakan oleh Gojo, sedangkan versi jadul dari Simple Domain yaitu Hollow Wicker Basket digunakan oleh Sukuna. Tiga-tiganya merupakan teknik untuk counter effect sure hit hanya domain expansion dari lawan. Selain itu, ada teknik bernama Domain Amplification yang merupakan versi sederhana dari Domain Expansion. Domain Amplification adalah teknik domain tanpa isi yang digunakan untuk menetralisir curse teknik musuh yang efektif digunakan untuk mengatasi infinity-nya Gojo. Tetapi selama menggunakan Amplification, curse teknik lain tidak bisa digunakan. Last adalah Reverse Curse Teknik atau Healing. Baik Gojo maupun Sukuna adalah master dari teknik yang satu ini. Jadi sudah punya bayangan se-OP apa ya Gojo dan Sukuna ini, udah punya skill serangan yang besar sebagai damage dealer, juga punya constant healing, dan khusus untuk Gojo juga punya shield tebal. Ini kalau karakter game udah nge-cheat sekali ya, udah nge-heal, nge-shield, nge-damage. Tambah satu lagi nih, bisa sebagai energy recharge juga. Jadi Betray kalau sukses mengeluarkan atau melancarkan Black Flame. Oh ya, sebelum membahas battle, kita akan bahas dulu Infinity milik Gojo. Memang terlihat seperti perisai yang tak terkalahkan, tapi setidaknya ada 3 cara yang bisa digunakan Sukuna untuk mengatasi Infinity ini. Pertama adalah dengan memenangkan Domain Expansion Battle. Efek Sure Hit Domain Expansion bisa menembus Infinity. 2, dia bisa menggunakan Domain Amplification. Tetapi dengan menggunakan ini, Sukuna tidak akan bisa menggunakan curse tekniknya. 3 adalah dengan adaptasi Mahoraga. Chapter ini dimulai dengan First Blow. Gojo dibantu Utahime dan Gakuganji yang bertindak sebagai support, memberikan attack buffs, melancarkan serangan terkuatnya Hollow Powerful 200% output 200%. Sukuna tidak mengetahui serangan mendadak ini karena Ichiji menggunakan barrier sehingga lonjakan energi Gojo itu tidak bisa dirasakannya. Tetapi dengan mengorbankan 2 tangannya, Sukuna berhasil menerima Purple 200% tersebut. Yang tentu saja dengan reverse curse teknik tadi, RCT bisa segera sembuh dengan singkat. Dimulai dengan sedikit trash talk ya, bacotan yang kemudian dilanjutkan dengan hand-to-hand combat. Gojo sejak awal sudah menggunakan blue untuk menyerang Sukuna. Sukuna membalas dengan melancarkan dismantle ya. Setelah melancarkan dismantle, Sukuna menggunakan Domain Amplification untuk menembus Infinity Gojo, tapi tentunya dia tidak bisa menggunakan curse teknik yang lainnya. Mulai dengan komentator mengomentari kenapa Domain Expansion belum dilancarkan oleh Gojo dan Sukuna. Kesimpulan dari perdebatan itu adalah baik Gojo maupun Sukuna tidak tahu pasti ya apa yang akan terjadi jika domain mereka saling beradu. Gojo paham Malevolent Shrine, Sukuna adalah domain masterpiece tanpa barrier, jadi normal domain clash tidak akan terjadi. Tetapi rupanya Sukuna dan Gojo memutuskan secara bersamaan melancarkan domain expansion. Dalam domain battle ini, siapapun yang kena critical damage atau domainnya hancur duluan, sure hit lawan akan sekejap menghujam ya. Oh ya, Unlimited Void selanjutnya akan kusebut sebagai Void saja, dan Malevolent Shrine akan kusebut sebagai Shrine saja. Sure hit mereka saling membatalkan karena seimbang. Akhirnya kita ketahui bahwa Void yang memiliki barrier masih berada di dalam teritorinya Shrine. Oke. Dan karena ini sangat jarang terjadi ya, barrier sisi luar Void itu kan diserang oleh Shrine, dan seperti kita ketahui
Barrier Void itu lemah terhadap serangan dari luar. Void Gojo hancur, Gojo terkena serangan Sure Hit dari Shrine. Dengan hancurnya Void, Gojo memasuki masa jeda atau downtime, baik curse teknik maupun domain expansion-nya ya. Shrine masih sepenuhnya hadir, serangan tebasan menghujam Gojo tanpa henti, dan untuk sekedar bertahan, Gojo menggunakan healing atau reverse curse teknik tanpa henti ya, secara maksimal. Sambil meladani hand-to-hand combat, Sukuna tentu saja tidak membiarkan Gojo keluar dari rank Shrine. Kemudian Gojo menggunakan salah satu teknik anti-domain, yaitu Simple Domain, dan untuk sementara bisa menanggulangi serangan bertubi dari Shrine ya, dan bisa healing secara bersama. Tetapi tentu saja Simple Domain ini tidak pernah sehebat Domain Expansion itu sendiri. Dengan mudah Sukuna bisa menghancurkan Simple Domain dan melukai Gojo kembali. Next moment, Gojo seolah menghentikan healingnya karena luka-lukanya tidak sembuh. Gojo hanya menggunakan Simple Domain. Kenapa dia lakukan itu ya? Kehabisan curse energy? Tidak mungkin. Ternyata Gojo menggunakan reverse curse teknik bukan untuk nge-heal fisiknya, tetapi untuk memangkas downtime curse tekniknya. Ini mengejutkan semua orang, yang bahkan Sukuna sendiri, hal yang sepertinya baru pertama kali dilakukan oleh seorang Jujutsu Sorcerer. Sukuna yang tidak menyangka curse teknik Gojo kembali dikejutkan dengan serangan red yang memberikan damage kepadanya. Setelah melancarkan damage, Gojo berhasil keluar dari rank Sukuna, rank Shrine, dan segera setelah Sukuna memperbesar rank Shrine agar mencapai Gojo, yang Gojo melancarkan domain expansion kembali. Void kembali hadir. Ini adalah battle domain kedua. Gojo yang memang seorang jenius mengubah kondisi domainnya. Kali ini dia kuatkan dari sisi luar barriernya agar kuat menahan serangan luar Shrine. Domain Gojo bertahan nih. Battle hand to hand kembali terjadi antara Sukuna dan Gojo. Sukuna menggunakan domain amplification untuk menembus infinity. Tujuannya adalah menyentuh Gojo secara langsung. Sukuna tahu bahwa Void tidak akan menyerang Gojo dan orang yang bersentuhan dengannya. Dengan menyentuh Gojo untuk sesaat, Sukuna membuat Binding Foe, mengubah sebuah atribut dari Shrine. Dia korbankan ini Sure Hit efeknya demi memperkuat serangan luar Shrine untuk menghancurkan barrier Gojo kembali. Sekali lagi, Void hancur. Gojo memfokuskan RCT untuk ngeriset downtime course tekniknya lagi untuk menghalau Sure Hit Shrine yang kembali muncul. Gojo kali ini menggunakan teknik anti-domain lainnya, yaitu yang bernama Falling Blossom Emotion. Teknik yang digunakan untuk secara otomatis menolak apapun yang menyentuhnya. Memang tidak sempurna, tapi setidaknya itu bisa mengurangi efek Shrine sehingga tidak fatal ya. Dan karena curse tekniknya kembali ready, Gojo kembali melancarkan domain expansion, domain battle ketiga ini. Kali ini Gojo membuat domainnya begitu besar, yang sebenarnya menjadi pertanyaan ya, karena ukuran yang besar mengurangi kualitas. Kemudian ya, sesaat sebelum domain itu mau pecah, Void itu mengecil, sekecil bola basket. Dimulai dengan komentator bahwa Gojo bisa membuat domainnya sekecil bola basket karena pengalamannya terkurung dalam Prison Realm, sehingga dia memiliki bayangan ya bagaimana rasanya terjebak di sebuah benda yang kecil. Sukuna lagi-lagi memperkuat serangan sisi luar dan berusaha menghancurkan Void. Tetapi sesuatu hal terjadi ya, kedua domain hancur secara bersamaan. Sukuna babak belur sehingga dia tidak bisa mempertahankan Shrine. Dalam kurun waktu 3 menit 9 detik, domain battle ketiga berakhir imbang. Akhirnya Shrine berhasil hancur. Gojo sepertinya mulai bisa mengimbangi Sukuna ya, tetapi dia mengkhawatirkan satu hal nih. Sukuna sama sekali tidak menggunakan curse teknik di dalam domain, selain Sure Hit effect yang didapatnya dari Shrine ya. Sukuna tentunya bisa saja menggunakan Dismantle untuk mencoba menghancurkan Void dari dalam, ataupun menggunakan Ten Shadow Technique dan memanggil Shikigami, tapi dia tidak melakukannya ya. Dalam domain, Sukuna hanya menggunakan Shrine plus Domain Amplification.
Kenapa? Sukuna yang jenius bisa menggunakan RCT untuk memangkas downtime first tekniknya ya setelah domain runtuh. Nih, kali lihat langsung bisa niru. Domain battle keempat dimulai secara bersamaan. Sukuna dan Gojo melancarkan domain expansion. Nah, di pertarungan domain keempat ini lagi-lagi kita melihat Sukuna hanya bertahan dengan shrine dan amplification ya. Dan sama dengan battle ketiga, battle keempat berakhir imbang ya. Meskipun tidak dikonfirmasi, tetapi harusnya masih dengan waktu yang kurang lebih sama, yaitu 3 menit 9 detik sama dengan battle ketiga. Kemudian di domain battle kelima terjadi bedanya karena Sukuna lumayan babak belur akibat serangan bertubi Gojo di dalam domain. Hanya sesaat domain Gojo aktif lebih cepat ya, 0,01 detik saja. Dan itu sudah cukup memberi efek samping luar biasa bagi Sukuna. 0,01 detik unlimited void. Sukuna yang sebelumnya bisa bertahan paling tidak selama 3 menit 9 detik, kini hanya bisa mempertahankan shrine selama 2 menit 40 detik saja. Shrine runtuh, sure hit void mulai menghujam Sukuna. Saat Gojo ingin melancarkan serangan pamungkas, Mahoraga muncul akhirnya. Sepenuhnya telah beradaptasi dengan unlimited void dan menghancurkannya. Bagaimana bisa? Battle domain kelima berakhir. Mahoraga sejatinya punya dua cara untuk beradaptasi dengan sebuah serangan atau teknik ya. Pertama adalah dengan muncul dan menerima serangan itu sendiri secara langsung. Atau kedua dengan membiarkan pengguna Ten Shadow Technique untuk menerima serangan tersebut sebagai pengganti Mahoraga. Dalam kasus adaptasinya terhadap Unlimited Void, Sukuna menggunakan pilihan kedua ya. Tetapi yang menerima serangan Unlimited Void bukanlah dirinya, melainkan jiwa dari Fushiguro Megumi. Megumi 5 kali menanggung beban adaptasi Mahoraga, 5 kali menerima Unlimited Void yang akhirnya berhasil beradaptasi ya. Di situasi ini Gojo tetap pede ya, karena dia merasa hanya Mahoraga yang telah beradaptasi. Sukuna dan Megumi masih bisa dihajar ya, masih bisa dihajar oleh Sure Hit Void, dan dia merasa bisa melakukan sesuatu terhadap Mahoraga di dalam domain. Tetapi ketika dia mau melancarkan domain expansion untuk ke-6 kalinya, efek RCT yang dia gunakan untuk ngereset downtime akhirnya muncul ya. Gojo telah membuat otaknya sendiri bekerja melebihi batas seharusnya ya. Dihancurkan, disembuhkan, dihancurkan, disembuhkan, dihancurkan, disembuhkan. Itu dilakukan selama 5 kali ya, di antara domain clash. Cedera ini membuatnya tidak bisa menggunakan domain expansion. Pada momen ini, Void resmi tidak bisa lagi digunakan. Sukuna yang mengetahui resiko tersebut mulai merasa di atas angin ya. Dan berbeda dengan Gojo yang menggunakannya 5 kali, Sukuna hanya menggunakan teknik RCT berbahaya ini hanya 3 kali. Sesaat dia ingin melancarkan domain expansion, otak Sukuna ternyata juga cedera parah. Tapi bukan karena penggunaan RCT downtime, melainkan karena segera setelah shrine hancur dalam battle domain yang kelima barusan, Void menyerang otak Sukuna selama 10 detik ya, 10 detik sebelum Mahoraga muncul. Singkat tapi cukup memberikan efek yang sangat parah, dan pada momen itu baik shrine maupun Void resmi tidak bisa digunakan. Di sini kita akhirnya mengetahui bahwa Mahoraga akan memulai adaptasi ya saat serangan pertama mengenai dirinya. Semakin banyak kena serangan, adaptasinya akan berlangsung lebih cepat. Gojo sengaja hanya menggunakan blue dalam pertarungannya untuk membatasi proses tersebut, sekaligus agar Sukuna tidak bisa menerka timing penggunaan red yang bisa dilancarkan kapan saja. Chapter ini ditutup dengan roda Mahoraga yang berputar keempat kali. Baik Gojo maupun Sukuna menyadari bahwa perlu 7 putaran untuk Mahoraga bisa beradaptasi dengan Infinity.
Jadi bisa 3 putaran lagi. Putaran kelima, Gojo masih menyerang Sukuna secara membabi buta menggunakan blue. Putaran keenam, Gojo akhirnya menggunakan red, tapi Sukuna menggunakan domain amplification untuk meminimalisir damage red ya. Oh ya, yang setiap Sukuna menggunakan amplification itu proses adaptasi Mahoraga akan terinterupsi dan terhenti sejenak ya, ditandai dengan roda yang menghitam. Sukuna merasa sudah bisa menangani red, tapi ternyata red ini belum meledak ya, melewati 1 putaran penuh sesuai dengan layout bangunan prinsip yang digunakan Megumi ya, untuk menggunakan bangunan untuk membuat domain expansion. Red menyerang Sukuna dari belakang dan dari depan. Gojo melancarkan Black Flash. Sukuna nyaris tidak sadarkan diri karena 2 serangan beruntun ini. Tapi putaran ke-7 terjadi. Mahoraga telah berhasil beradaptasi dan Infinity dan muncul dari bayangan menebas Gojo. Sukuna kabur ke dalam bayangan. Gojo versus Mahoraga. Gojo melancarkan red untuk menarik Sukuna dari tempat persembunyiannya. Di sini kita mengetahui ya model adaptasi awal Mahoraga terhadap Infinity. Mahoraga mengubah curse energinya sehingga setiap dia menyentuh Gojo, Infinity akan dinetralisir. Ketika Mahoraga menyentuh Gojo, Sukuna menyerang dengan Piercing Blood ya. Ini sebenarnya adalah kekuatan spesial dari Max 11, salah satu Shikigami dari Ten Shadow. Gojo sendiri terheran ya dengan bagaimana Sukuna bisa menggunakan teknik Shikigami, teknik yang dimiliki Shikigami tanpa mewujudkan Shikigami tersebut. Well, he is a genius. Sukuna kemudian memanggil Shikigami lainnya, March Beast Agito ya, 3-1. Gojo kemudian mencoba menyerang Mahoraga kembali menggunakan red, tetapi menyadari damage-nya semakin berkurang. Mahoraga secara perlahan juga mulai beradaptasi dengan red. Ini berarti hanya ada satu cara untuk mengalahkan Mahoraga dengan sekali serangan, yaitu Hollow Purple. Gojo berusaha menyerang Agito, tapi dia segera beregenerasi. Gojo menyadari Agito adalah gabungan dari Shikigami harimau, ular, dan rusa ya. Kemampuan regenerasi rusa yang paling merepotkan. Baik Mahoraga maupun Agito ternyata harus dikalahkan dengan satu serangan besar ya. Tidak bisa dicederai sedikit mereka tidak bisa dikalahkan dengan seperti itu. Sukuna bersembunyi dalam bayangan sambil berusaha menyembuhkan diri. Dia tahu ya bahwa ancaman bahaya dari Hollow Purple. Dan ternyata Sukuna masih menunggu Mahoraga untuk beradaptasi lebih lanjut terhadap Infinity. Well, this is the key of this battle. Adaptasi tahap kedua Mahoraga adalah Flying Slash, ya, serupa dengan teknik Dismantle Sukuna. Flying Slash ini berhasil menembus pertahanan Infinity dan memutus tangan kanan. Sukuna segera keluar dari bayangan dan mengeroyok Gojo ya. Gojo menggunakan maksimum output blue bersamaan dengan Black Flash untuk memusnahkan Agito. Black Flash kedua ini banyak meningkatkan level curse energinya Gojo. Great Battery ya. Sukuna dan Mahoraga mulai terdesak. Gojo merapal mantra untuk red. Sukuna bersiap menghalau red dengan Mahoraga ya, tetapi ternyata red tidak ditembakkan ke arah Sukuna yang melainkan ke arah atas. Di sini akhirnya Sukuna menyadari bahwa maksimum output blue yang tadi menghancurkan Agito belum menghilang ya. Red menuju blue bersiap menjadi purple. Mahoraga berusaha mencegah bersatunya red dan blue. Karena Mahoraga telah beradaptasi dengan blue, dia diperintah Sukuna untuk menghancurkannya. Tetapi Gojo menggunakan power of attraction dari blue untuk sampai terlebih dahulu dari Mahoraga dan menggagalkan niatnya. Kemudian Sukuna berusaha menggunakan Piercing Blood untuk menghancurkan red. Tetapi Gojo merapal incantation untuk blue ya, memperkuat power of attraction-nya. Piercing Blood diserap oleh blue ya,
Tanpa halangan, Blue dan Red bertemu, Hollow Purple meledak. Gojo juga terkena ledakan serangan ini ya, tetapi karena curse energinya membaik pasca Black Flash yang kedua, dia bisa dengan mudah menggunakan reverse curse teknik untuk healing. Sukuna di lain sisi masih cedera parah, tidak bisa cepat menyembuhkan dirinya dan kehilangan Mahoraga. Semua orang sampai pada kesimpulan Gojo menang. Tapi ternyata kita menyaksikan kenyataan pahit ya. Adaptasi kedua Mahoraga terhadap Infinity yang merupakan Flying Slash menembus Infinity telah memberikan Sukuna sebuah model, blueprint, contoh. Dengan kejeniusannya, Sukuna bisa meniru teknik ini. Sukuna membuat sebuah teknik yang dia namakan Sekai Otatsu Zangeki, tebasan yang memotong dunia, slash that cut the world. Gojo yang kemungkinan besar saat itu merasa di atas angin dan merasa Infinity-nya tidak terkalahkan setelah Mahoraga lenyap, tidak mengantisipasi teknik baru ini. Dengan sebuah Binding Foe, Sukuna tanpa hand sign melancarkan teknik baru ini dan berhasil membelah Gojo menjadi dua. The end. Gojo di chapter 236 mengatakan bahwa Sukuna belum mengeluarkan seluruh kemampuannya. Apakah itu benar? Jika kita melihat gambar ini, kalian mungkin akan menyadari ya bahwa Sukuna bahkan sama sekali tidak menggunakan cleave dalam pertarungannya menghadapi Gojo. Dia juga terlalu fokus dengan adaptasi Mahoraga sehingga tidak bisa menggunakan Divine Flame ya. Belum lagi dia tidak berada di wujud optimalnya dengan 4 tangan, 4 mata, dan mulut tambahan di perut ya. Wujud yang begitu sempurna dan sebagai sorcerer karena dia bisa merapalkan incantation maupun menggunakan hand sign tanpa diinterupsi. Dan coba kita lihat kondisi terakhir Gojo ya. Unlimited Void tidak bisa digunakan, Infinity ditembus, Blue telah diadaptasi, Red mulai tidak efektif, kecuali Purple, seluruh senjata Gojo telah dilucuti. Seperti perkataan Sukuna di awal pertarungan, Gojo ibarat ikan di atas talenan. Sukuna akan memulai dengan membersihkan sisik-sisiknya. Sejak awal, Sukuna memasuki pertarungan untuk sepenuhnya melucuti seluruh teknik Satoru Gojo. Bukan sekedar untuk mengalahkannya ya. Karena kalau Sukuna berfokus menyerang pada domain battle, alih-alih bertahan untuk proses adaptasi Mahoraga, bisa saja Gojo tidak akan bertahan dalam beberapa kali domain battle ya. Ryomon Sukuna tanpa Mahoraga masih memiliki cara untuk mengalahkan Satoru Gojo. Salam Subat.